Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi terputus karena tadi ada salah satu orang tua murid dari teman kalian yaitu mengantarkan tugas ya. Jadi Ibu ingatkan kembali kepada kalian yang belum mengumpulkan tugas hari ini yang Ibu berikan kemarin ya, yaitu tentang mencari tarian ya. Kemudian nanti kalian print dan kalian antarkan ke sekolah. Jangan lupa di bawahnya disertai keterangan ya. Kalian tempelkan di kertas kartun ya, jadi dia terlihat lebih rapi ya. Nah oke, sekarang kita lanjut lagi. Ayo berlatih. Kalian buka buku paketnya itu halaman 131. Nah coba amati segelas air gula. Gula tercampur sempurna dengan air sehingga campuran antara gula dengan air tampak jernih. Berarti dalam hal ini gula tercampur rata dengan air. Termasuk campuran apakah peristiwa tersebut? Nah, siapa yang tahu? Coba berikan penjelasannya satu saja. Ayo, Ibu mau dengar. Anak-anak Ibu kan pintar semua nih. Ayo. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu ya anak-anak untuk teman kalian yang sudah menjawab dan terima kasih. Nah, jawabannya yaitu gula tercampur rata dengan air. Campuran antara gula dengan air itu termasuk campuran homogen. Karena di sini campuran homogen itu juga disebut dengan larutan. Jadi dalam larutan gula tersebut terdapat dua penyusun larutan, yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut ya. Jadi itu tadi tentang gula ya, campuran ya, tentang campuran antara gula dengan air. Kemudian yang selanjutnya, cobalah amati segelas air yang di dalamnya terdapat pasir. Apakah pasir dapat larut dengan sempurna sehingga larutan terjernih ya, terlihat jernih tadi? Nah, tentu tidak, bukan. Termasuk campuran apakah peristiwa itu? Nah, di sini anak-anak tentunya campuran antara pasir dengan air termasuk campuran heterogen karena mereka tidak bisa menyatu ya. Jadi ingat campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen itu dia campurannya itu bisa larut ya, bisa menyatu. Kemudian campuran heterogen itu tidak bisa larut atau tidak bisa menyatu. Jadi mereka terpisah ya. Jadi pasir tidak dapat larut dengan sempurna dalam air. Nah, campuran heterogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya itu bercampur tidak merata dan campuran ini tiap-tiap bagian tidak sama susunannya ya. Jadi anak-anak harus bisa membedakan campuran heterogen itu yang mana dan campuran homogen itu yang bagaimana ya. Oke, kita lanjut lagi. Edo dan Dayu. Oke, sebentar. Terlewat ya. Oke, terlewat. Nah, Edo dan Dayu sedang asik mengobrol di kantin sambil minum teh manis. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Edo dan Dayu segera menuju ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, di halaman yang berikutnya di sini Pak Guru menunjukkan baju batik yang dikenakannya pada peserta didik. Pak Guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakannya. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Ayo, siapa yang tahu apa itu seni rupa daerah? Sebelum Ibu menjelaskan, ayo angkat tangannya. Siapa yang tahu? Oke, baik, kita akan melihat bersama-sama. Nah, sebelumnya di sini ini adalah contoh gambar motif awan dari kota Cirebon ya. Jadi ini adalah contoh batik yang berasal dari kota Cirebon. Jadi namanya itu motif awan ya. Jadi kalau anak-anak misalnya sedang menonton di televisi, kemudian kalian menemukan iklan atau misalnya ada acara yang menampilkan tentang batik-batik seperti ini. Jadi kalau kalian menemukan batik seperti ini adalah batik motif awan dari Cirebon ya. Nah, kemudian lanjut lagi di halaman berikutnya ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang seni rupa tadi. Nah, seni rupa itu ya adalah seni rupa daerah adalah cabang dari seni rupa. Seni rupa itu memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Nah, oleh karena itu seni rupa daerah memiliki perbedaan yang dengan karya seni daerah lain. Nah, karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional.
Corak seni tradisional itu terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, seperti yang ada pada gambar di bawah ini adalah gambar gerabah. Nah, jadi anak-anak, gambar gerabah ini merupakan seni rupa daerah yang dibuat oleh pengrajin ya, pengrajin yang menghasilkan seni rupa daerah seperti ini. Nah, ini namanya gerabah. Jadi gerabah ini dia berasal dari Kasongan Yogyakarta. Nah, ini adalah contoh gerabah yang berasal dari Kasongan Yogyakarta seperti ini contohnya ya. Jadi ini adalah seni rupa daerah yang dibuat oleh masyarakat. Oke, kita lanjut lagi ke halaman yang berikutnya. Nah, di sini karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil. Misalnya, itu tadi kain batik ya. Kemudian ada kain tenun, ada kain songket. Nah, anak-anak bisa menemukan ini ya, kalian bisa cari di internet atau di Google, kalian bisa ketik contoh gambar kain batik. Nah, nanti akan muncul kain batiknya seperti apa, kemudian berasal dari kota mana ya. Kemudian nanti cari lagi kain tenun dan kain songket. Nah, nanti di situ kalian akan tahu bagaimana gambar dari kain batik, kemudian kain tenun dan kain songket ya. Kalau kain batik mungkin kalian sudah sering melihatnya, tetapi mungkin kain tenun dan kain songket itu jarang sekali kalian menemukannya ya. Jadi nanti kalian bisa cari di Google ya, kalau kalian penasaran bagaimana bentuk dari kain tenun, kemudian dari kain songket tadi. Nah, karya seni rupa 3 dimensi ini contohnya misalnya ukiran kayu, keramik dan patung. Nah, seperti yang ada di bawah ini adalah batik motif awan dari Cirebon ya. Nah, ini bukan ini apa namanya, keterangan di bawahnya itu salah ya. Nah, ini adalah contoh ukiran kayu. Nah, ini seperti gambar ini tadi ya, ini adalah contoh ukiran kayu ya. Itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi ya. Oke, karya seni rupa 2 dimensi itu tadi berupa kain batik, kain tenun dan kain songket. Nah, kemudian di halaman yang berikutnya itu halaman 133. Nah, di daerah mana kamu tinggal ya? Nah, apakah karya seni rupa yang ada di daerahmu? Jelaskan karya seni rupa tradisional yang ada di daerahmu. Uraikan dalam kolom berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Ibu menampilkan di salah satu di Jawa Tengah. Nah, karya seni tradisional yang ada di daerahku adalah batik Pekalongan. Nah, Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai pusat penghasil batik. Tempat berbagai batik yang dihasilkan di daerah ini. Ciri khas motif batik Pekalongan didominasi dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Warna batik Pekalongan ini juga beragam. Kebanyakan diantaranya itu berwarna cerah dan mencolok. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh karya seni rupa yang ada di daerah Jawa Tengah ya. Nanti anak-anak juga bisa bertanya kepada orang tua kalian apa saja sih contoh karya seni rupa yang ada di daerah tempat tinggal kalian ya. Jadi kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian, mungkin mereka lebih tahu ya. Oke, di halaman yang berikutnya. Nah, secara umum anak-anak, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri. Nah, di sini ciri-cirinya ada beberapa bagian. Yang pertama, dia harus bersifat kedaerahan. Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Yang A, dia mengandung simbol-simbol dan bermakna. Kemudian yang B, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang C, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Kemudian yang ketiga itu, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini selain ciri-cirinya ya, seni rupa daerah itu dia juga memiliki fungsi. Nah, di sini ada 2 fungsi. Ada fungsi individual dan fungsi sosial ya. Jadi selain memiliki ciri-ciri tadi, seni rupa daerah ini dia juga memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama apa itu fungsi individual, kemudian apa itu fungsi sosial ya.